Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Gunawan, Guru Bimbingan dan Konseling SMP Negeri 2 Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini akan membagikan video pembelajaran dengan pendekatan ARKA. Materi yang saya berikan adalah tumbuhkan resiliensi dengan mengambil topik menjadi pribadi yang tangguh, handal, dan selalu berpikir positif. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita bersua kembali pada jam bimbingan dan konseling. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa dulu dengan membaca Bismillah. Baik, hari ini Rabu tanggal 8 ya, 8 Oktober. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Anda semua bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah bangga. Bagus. Boleh tepuk tangan untuk kalian semuanya. Anak-anak, hari ini Pak Walid punya materi baru. Kebetulan beberapa waktu yang lalu Pak Fadli menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kompetensi pembelajaran guru bimbingan dan konseling se-Indonesia, dan kemarin itu batnya ada di Kota Padang. Hari ini Pak Fadli akan memberikan hadiah dan juga oleh-oleh kepada kalian semuanya. Maka dari itu kita akan belajar materi baru. Mungkin materi ini kosakatanya adalah kali pertama terdengar oleh kalian. Apa itu materinya? Mari kita lihat ke depan. Yaitu tumbuhkan resiliensi. Ada yang pernah dengar kata resiliensi sebelumnya? Belum. Berarti ini memang kali pertama? Ya. Sebelum kita masuk apa itu dimaksud dengan resiliensi, Pak Walid ajak dulu anak bapak semuanya untuk ikut permainan. Bersedia ikut permainan? Bersedia. Nah, untuk lebih memudahkan, anak bapak semuanya nanti akan Pak Walid bagi menjadi 5 kelompok. Berapa kelompok? 5 kelompok. Caranya supaya adil, kita mulai dari kanan Pak Walid, nanti berhitung 1 sampai 5. Setelah angka 5, sebut lagi 1 dan seterusnya. Jika nanti anak bapak menyebutkan angka 1, berarti anak bapak ada di kelompok 1. Kalau sebut 2 di kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Ya. Anak bapak boleh berhitung mulai dari Faruk. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4. Oke, pas ya. Sudah tahu sekarang kelompoknya? Ya. Nah, anak bapak semuanya silakan ambil dulu buku dalam tasmu. Masing-masing siswa ambil 5 buah buku. Cukup bukunya 5? Ya, pegang dulu bukunya 5. Yang isi 40. Buku catatan dan buku latihanmu. Ya, sudah bergerak cepat. Ayo Sebir, 5 buah buku, tidak ada bukunya? 5 buah cinta. Berapa buah bukunya tadi masing-masing? 5. Ya, silakan dipegang. Oke, nah Bapak, kelompok 1 boleh di sebelah sini. Lalu kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di sini. Ya, boleh silakan semuanya bergerak berpindah tempat lurus. Ayo, sudah. Satu mana? Satu tadi mana?
geser ini saja. Ada rapat. 3 di mana? Nah, boleh geser sini sayang. Nah, geser sini. Boleh dipindahkan mejanya. Ah, itu dia. Ya, bentukkan kelompok mejanya. Satukan, satukan. Di posisi 4 satu kelompok. Nah, boleh geser ke sini sayang. Sudah ya? Sudah duduk di kelompok masing-masing? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Pas ya? 5 kelompok. Oke. Sebelum menuju ke permainan, sudah pegang buku, ada yang pegang pena juga sudah ya. Oke. Sebelum kita ke permainan, Pak Wali nanti berharap ini judul besarnya nanti sudah dibaca ya. Tumbuhkan resiliensi menjadi pribadi yang tangguh, handal dan selalu berpikir positif. Setelah nanti materi ini Pak Wali berikan kepada anak Bapak, Pak Wali berharap nanti ada nih tujuan pembelajaran yang akan Pak Wali sampaikan. Namun kita bermain terlebih dahulu. Nah, ini dia permainannya. Yang pertama, setiap kelompok diharapkan memiliki 30 eksemplar buku. Mungkin ada yang kurang, tidak apa-apa. Yang penting anak Bapak bawa buku masing-masing 5 eksemplar. Ya. Kemudian Ananda semuanya buatlah menara setinggi dan sekuat mungkin agar bisa menjadi pemenangnya. Jadi anak Bapak nanti Pak Wali berikan waktu atau timer. Dalam waktu berapa menit anak Bapak sudah berusaha untuk menyelesaikan. Belum ada yang bekerja cinta. Nah, ada yang bekerja ya. Membuat menara harus berlomba. Ya, menaranya terbuat dari buku. Seperti apa bentuk menaranya? Pak Wali serahkan seperti apa kreativitas kalian. Menara sudah tahu? Tahu ya, bentuk menara itu menjulang kemana? Menjulang ke atas. Menaranya tidak hanya tinggi, mesti kokoh juga. Sebab apa? Akan ada ujiannya, yaitu angin ribut. Kelompok lain nanti akan mengipas menaramu. Usahakan menara itu kalau dikipas oleh teman, tidak roboh menaranya. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti apa yang akan dikerjakan? Kalau begitu, anak Bapak semuanya, Pak Wali beri waktu 9 menit saja. Oke, tunggu dulu. 9 menit untuk membangun menara, dimulai dari sekarang. Terus bawa samping mana? Bawa samping.
Ayo semangat. Tentu kalian bisa. Bapak yakin dengan usaha anak bapak semuanya mampu membuat menara yang kokoh dan tinggi. Ingat ya, waktunya tetap berjalan, berusahalah sebaik mungkin. Bawa apa? Bawa apa, Adik? Baik, setiap kelompok menghasilkan satu menara yang kuat dan tinggi. Ayo jaga semangatnya. Usahamu tentu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Oke, bagus. Sepertinya sudah ada yang bangun menara dan tinggi. Tambah bawa dia. Dan sepertinya lebih kokoh. Oke. Berbagai macam cara ya. Oke, bagus. Ada kue dong. Nambah bunga. Dan Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Oke, bagus. Ya. Oke. ikut jatuh udah tuh. Ayo bentar, bagus. Tengok. Berbagai jenis menara melihat sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Ya. Sekali lagi. Oke, lanjut. Waktunya tersisa 6 menit lagi. Sini ya. Ayo, bagus. Ya, usahakan terus. Oke, ingat ya, setiap usaha itu akan menghasilkan sesuatu yang bagus juga. Jadi hasil baik tergantung bagaimana anak bapak mengusahakannya. Semakin bagus usahamu, semakin maksimal usahamu, insya Allah hasilnya juga akan luar biasa. Baik, ayo terus. Dikacau dulu, tunggu dulu, siapa yang dulu? Ombak ini. Terus. Lah, cile aja. Oke, hebat. Nah, ini dia. Terus lanjutkan usahanya. Oke, yang sudah boleh dilihat. Nah, nih sudah selesai. Kelompok 1 sudah? Sudah puas? Oke, bagus. Boleh duduk dulu. Boleh beristirahat. Waktunya masih tersisa 4 menit lagi. Oke, kelompok berapa nih? Kelompok 2? Sudah selesai kelompok 2? Nah, oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok 2? Oke, bagus. Berapa jadi senggol meja? Baik, waktunya tersisa 3 menit lagi. Digoreng. Boleh kuat.
Terus. Oke, waktu tersisa 2,5 menit lagi. Ingat benaranya kokoh ya. Oke, bagus. Lanjutkan semangatnya. Baik. Ingat ya, menara yang dibangun kokoh, tahan bagai angin. Ayo, ingat prinsipnya. Prinsip membangun menaranya. Teruskan. Karena Bapak masih punya banyak waktu. Baik. Waktumu masih ada. Waktunya masih ada 2 menit lagi. Terus berusaha. Baik, terus berusaha. Nah, Bapak waktu masih ada 2 menit lagi. Ayo, usahakan terus. Hati-hati ya. Hati-hati menaranya yang sudah jadi. Nah, perhatikan keseimbangannya. Oke, masih ada 1 menit 27 detik lagi. Nanti kalau waktunya habis, semuanya harus berhenti ya. Oke, ayo teruskan. Tetap semangat. Berusaha sekuat tenaga. Optimalkan kelompoknya. Baik, ayo. Waktu tersisa 50 detik lagi. 49, 48. Ayo terus. Cara bisa ada cara 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan duduk dulu anak-anak, tidak ada lagi yang bekerja. Silakan duduk dulu. Sudah, silakan duduk. Semuanya duduk dulu. Nah. Baik, boleh perhatikan lagi. Selanjutnya kita akan melakukan namanya refleksi dan diskusi ya. Coba ada Bapak lihat itu menaranya masing-masing. Ketika menara kalian itu goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan Anda dan apa reaksi pertama yang muncul dalam pikiran atau kelompoknya? Ketika tadi kan ada roboh-robohnya kan menaranya? Ya, ada roboh-roboh menaranya tadi? Apa yang dirasakan ketika akan roboh atau sudah roboh tadi menaranya? Ya. Boleh dengarkan? Bagaimana perasaannya? Deg-degan. Yang lain? Ada yang merasa sakit hati. Apanya yang membuat sakit hati? Sudah berusaha, lalu jatuh. Apa yang dilakukan setelah itu? Diulang lagi. Sampai berapa kali tadi memulainya? 5. Sampai 5 kali. Oke, kelompok yang lain, kelompok 4 ya. Kelompok yang lain ada yang mau berpendapat?
Sudah cukup? Setuju? Itu saja pendapatnya? Ya. Ada rasa frustasi? Kalau frustasi itu bagaimana? Berhenti berusaha? Pakai tadi ada bapak tetap usaha kan? Ya. Sampai walaupun waktunya sudah habis. Ya begitu tadi? Tapi tetap dilakukan, tetap dikerjakan. Kemudian ada yang menyalahkan temannya? Tidak ada. Semuanya bekerja sama? Bekerja sama. Lalu apa lagi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi ini mempengaruhi langkah kalian. Tadi kan ada sakit hati, ada yang deg-degan, ada yang kecewa, ada yang rasa marah, ada yang kesal sekali. Apa yang dilakukan ketika emosi itu muncul? Bersabar. Apa lagi? Apa? Bertahan, tidak putus asa. Kata si Bino. Boleh tepuk tangan untuk Bino. Sama Kori juga. Sama juga Ana Syafair. Ya kan? Nah, saya tadi sudah sebutkan bahwasanya kita mesti bersabar. Walaupun sudah menjatuhnya berkali-kali, tapi kita tetap mengusahakannya. Ya begitu tadi? Oke. Dari permainan ini, apa pelajaran paling berharga yang Ananda dapatkan? Kerja sama, kata si Marwa. Nasya, pantang menyerah. Tidak mudah putus asa. Saling mempercayai antar anggota kelompok. Kerjasama antar anggota kelompok. Apa lagi? Dapat ide-ide kreatif. Terbukti idemu kreatif? Ya. Apa bukti nyata idemu kreatif? Apa bedanya? Ya, menaramu yang jadi berbeda, tidak seragam kan model menaranya? Iya kan? Apa lagi? Dari permainan tadi yang dipancingnya dari anak bapak. Pertama tadi kerjasama, saling menghormati, saling menghargai, pantang menyerah, gigi, apa lagi? Fokus. Nah, siapa yang fokus semua? Bentar ya. Oke. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, kuncinya adalah apa tadi? Fokus. Apa lagi? Sabar, percaya diri, konsentrasi, yakin, teliti, apa lagi? Kreatif. Jadi kalau ada masalah yang dipikirkan bukan masalahnya, apa yang dipikirkan? Solusinya yang dipikirkan. Nah, sudah banyak sekali nih tadi yang kita diskusikan. Makna dari permainan, rasanya Anda rasakan. Kalau begitu ada yang bisa menguraikan kira-kira resiliensi itu apa? Kata si Abel solusi dari masalah. Nah, ada yang mau melengkapi? Solusi ke depannya apa lagi? Coba lihat tadi, anak bapak kan ada pantang menyerah di dalamnya, ada gigi di dalamnya, ada fokus di dalamnya. Nah, kira-kira resiliensinya apa? Kerja kerasnya ada di dalamnya. Ada yang bisa mendefinisikan resiliensi itu apa? Belum ya? Oke, kalau begitu Pak Fadli buka saja jimatnya ya. Nah, ini sebenarnya tayang video. Nah, ini dia. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, dari stres ataupun trauma yang dialami dalam kehidupannya. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Benar demikian tadi anak bapak lakukan? Ya. Dan jatuh menaranya, bangun lagi, semangatnya tetap kokoh. Bahkan lebih menggebu-gebu ketika Pak Fadli sampaikan waktunya tinggal 3 menit lagi. Pak sabar Pak, ada yang bilang begitu tadi kan? Ya. Artinya kan ada tekad di situ.
Setuju? Iya. Jadi resiliensi itu adalah seseorang yang pantang menyerah, yang bangkit dari keterpurukan. Kalau dia pernah kecewa, pernah sedih, pernah mungkin sakit hati, dia bangkit lagi, melawan kesedihannya. Di mana bisa kita aplikasikan resiliensi ini? Di kehidupan sehari-hari. Kalau anak bapak pelajar, di bagian mana kita menerapkannya? Ketika kita belajar, ketika kita menerima hasil belajar kita. Nah, apa lagi? Ya. Ternyata materi ini cocok dengan keadaan siswa di kelas ini. Ya, apa itu permasalahannya? Nah, kemarin tanding. Bedanya 1 poin. Kalah akhirnya. Ya begitu anaknya juga ikut kemarin. Jadi memang cerita seperti itu ya. Jadi ketika anak bapak kalah dalam bertanding, idealnya semangat kita bagaimana? Harus semakin kokoh, semakin kuat dan tangguh lagi, seperti cerita Anasya dengan Abel tadi. Ternyata teman kita kemarin tanding basket, Pak, bedanya hanya 1 poin. Bagaimana perasaannya kemarin Anasya? Pertama sakit. Hari ini setelah beri materi ini bagus. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa. Ini perlu diterapkan dalam kehidupan anak bapak, baik dalam berteman, ketika belajar, apalagi yang bertanding. Anak bapak di sini kan anak-anak yang luar biasa, punya usaha yang bagus-bagus, banyak yang menjadi perwakilan sekolah. Jadi duta kelas, duta sekolah, tanding olahraga. Si Rafa ini perwakilan sekolah kita untuk tanding menjadi apa? Solo gitu. Kemarin sempat juga dikalahkan oleh temannya. Iya ya? Dari materi ini ternyata alhamdulillah luar biasa anak bapak sudah bisa memaknainya. Cocok dengan kondisinya hari ini. Rafa gimana rasanya setelah dapat materi ini? Lebih bersemangat. Itu dia harapannya Pak Badis. Ya, materi ini memberikan impact atau dampak kepada anak-anak bapak. Mungkin hari ini pertemuannya agak sedikit renggang karena ada yang sedih, kecewa dengan temannya. Dua-duanya mesti apa dulu? Saling memaafkan, maafkan dirinya, maafkan temannya, bangun komunikasinya. Di situ dia semangatnya atau kegigihannya, pantang menyerah, membangun hubungan pertemanan yang baik. Termasuk juga ketika belajar. Ada pelajaran yang bapak rasa sulit untuk dipahami? Ada. Apa yang mesti dilakukan setelah ini? Mempelajari materinya, tetap berusaha, kata si Marwa Iskandar. Ya begitu? Oke, sekarang anak bapak boleh dirobohkan dulu karena waktu kita sangat terbatas. Idealnya tadi kita uji coba nih, tapi karena waktu kita lumayan terbatas, boleh dirobohkan sendiri menariknya. Kemudian anak bapak ya, anak bapak ambil saja bukunya baik-baik supaya tertib. Nanti tuliskan di dalam catatannya apa langkah-langkah yang akan anak bapak lakukan supaya memiliki semangat resiliensi yang tinggi. Seperti yang sudah diungkapkan dari temanmu tadi. Boleh diskusi dengan temannya ya. Silakan bekerja. Oke, silakan. Baik, Al-Mumpah bagus. Silakan langsung menulis. Silakan langsung ditulis.
silakan langsung dituliskan. Apa usaha yang bisa dilakukan oleh Ananda supaya memiliki resiliensi yang bagus atau tinggi? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya? Ya, itu dia. Ketika anak bapak mengalami keterpurukan, langkah-langkah apa yang akan anak bapak lakukan supaya anak bapak itu bangkit dari keterpurukannya? Itu bahasanya. Ya. Baik, sudah ditulis? Nanti Pak Bali minta satu orang atau dua nanti membacakannya ya. Oke. Sudah. Siapa yang mau membacakan hasil tulisannya? Ada yang mau membacakan? Oh, masih sangat fokus ya. Baik, 30 detik lagi untuk menulis. Oke, mari kita dengarkan. Boleh Tirta? Nah, keraskan sedikit suaranya. Yang lain boleh kita dengarkan. Usaha yang akan dilakukan untuk memiliki resiliensi tinggi adalah mencoba dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah, dan bekerja keras, serta memiliki mental yang kuat ketika menghadapi masalah untuk terus mencoba karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Nah, itu dia. Boleh tepuk tangan untuk Tirta. Bagus. Jadi setiap kegagalan itu mestilah menjadi awal untuk kita mengejar sukses kita. Ya, seperti disampaikan oleh Tirta. Artinya anak bapak itu harus selalu menjaga motivasi diri, semangat diri. Seperti tadi pembasket kita di dalam kelas ini. Ya, nah anak bapak semuanya, itu dia materi kita untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita kupas lebih mendalam lagi. Ya, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya untuk pertemuan kita hari ini? Ada yang menyampaikan kesan dan pesannya dengan pertemuan pembelajaran kita? Nah, ayo, Adin boleh? Adin mau? Ya, keraskan suaranya Adin. Seru, apalagi? Lebih menyenangkan. Nah, ya lah, iya kayak Anasya. Dengan materi hari ini saya lebih percaya diri dan bangkit kembali. Oke, boleh tepuk tangan.
materi hari ini alhamdulillah membangkitkan rasa percaya diri kalian. Baiklah anak-anak Bapak semuanya, senang sekali bertemu dengan anak Anda semuanya. Seperti yang Bapak sampaikan, minggu depan insya Allah kita bertemu kembali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya.